Direktur Lee, saya sebagai senior, kondisinya kritis. Harus operasi segera. Datang ke RS. Siapa di sini nggak darurat? Semua antre. Nggak boleh nyelak. Kenapa dia boleh nyelak? Kenapa dia boleh nyelak? Kenapa nyelak? Oke. Ini rumah sakit, jangan ribut. Direktur Lee, istri saya investor RS ini. Investor, masa nggak kasih muka? Aduh, semua setara di depan nyawa. Bos Jeng pun nggak bisa. Langgar aturan, hah? Bos Jeng datang. Bos Jeng. Direktur Lee, saya sudah tahu semuanya. Gini saja, saya nggak mau bikin Anda susah. Kebetulan kondisi ibu saya membaik, nggak perlu lagi. Di ruang ICU. Kasih ranjang ibu saya. Ke senior Chu Xiao, senior ini. Bos Jeng, kenapa ranjang ibu Anda dikasih ke orang luar? Chu Xiao bukan orang luar, dia suamiku. Lagi pula, untuk atasi masalah rumah sakit, soal kekurangan tempat tidur, aku akan investasi 500 juta atas nama Chu Xiao. Bangun ruang rawat inap baru, agar pasien tenang berobat. Pasien bisa lega. 500 juta. Kita selamat. Terima kasih. Terima kasih, Bos Jeng. Sayang, kamu keluar ruang lagi. Hak kelola rumah sakit ini, kuserahkan padamu. Pria di luar, harus punya status. Oh iya, kamu minta aku buatkan janji dengan Dr. Tom. Untuk operasi seniormu, sudah dapat jadwal operasi, sudah dapat surat janji. Terima kasih, sayang. Sayang, aku ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Iya, pulang cepat ya. Ada masalah. Bos Jeng, ibu Anda kena musibah. Apa? Menantu saya benar-benar berbakti. Bisa atur saya di rumah sakit terbaik di seluruh negeri. Dapatkan tempat tidur VIP. Bu, Chu Xiao adalah CEO grup Haosheng. Seluruh rumah sakit miliknya. Satu tempat tidur kecil, bukan masalah. Selain itu, dia juga buatkan janji dengan dokter kelas dunia. Tenang saja. Kakak Dona yang gawat. Tempat tidur VIP yang diatur kakak ipar. Direbut selingkuhannya. Sudah diambil. Apa? Lihat ini. Sayang, urus administrasi dulu. Aku bantu ibu bereskan tempat tidur. Selingkuhan tak tahu malu ini. Berani-beraninya rebut dariku. Ini tempat tidurnya. Jadi selingkuhan ini, godain suamiku. Cuma demi rebut tempat tidur buatmu, orang tua bandel. Ngomong apa sih? Putriku bukan selingkuhan. Jangan omong kosong. Turun. Jangan pura-pura bodoh. Aku mau lihat. Selingkuhan ini bisa sembunyi sampai kapan? Pukul dia. Orang tua bandel. Pukul dia. Pukul dia. Hei, semua lihat sini. Ibunya si selingkuhan. Lahirkan anak rusak. Suka godain suami orang. Hancurkan keluarga orang. Ibu buruk, anak pasti rusak. Selingkuhan itu. Pasti dia yang ajari. Mana ada ibu kayak gitu. Malah ajari anak jadi selingkuhan. Benar, kelihatannya baik. Tapi tak tahu malu. Bilang, perempuan jalang itu sembunyi di mana? Berhenti. Ibu. Berani sentuh ibuku? Tahu akibatnya? Tahu risikonya? Akibat, saya istri sah. Tampar pelakor. Apa akibatnya? Bagus pukul. Yang kayak gini, pelakor tak tahu malu. Harus dihajar keras. Pelakor. Sebaiknya kalian tahu dulu siapa aku sebenarnya. Masih berani sombong?
Bukankah kamu pelakor? Hari ini aku hajar kamu sampai mati. Suamiku bisa urus semua. Pelakor ini bajunya mewah. Diam-diam habiskan uang menantuku. Lumayan banyak. Lihat bajunya. Lihat tasnya. Semua milikku. Lepas. Itu milikku. Kasih aku. Pelakor tak pantas pakai baju sebagus ini. Biar kamu pakai, biar kamu pakai. Ini juga lepas. Jangan sentuh anakku. Bu, lihat gelangnya. Gelang ini pasti. Menantuku kasih aku. Direbut sama ibu pelakor. Sudah diambil. Kasih aku. Bu, Tangan aku. Bu, tangan aku. Tangan aku. Kalian sengaja melukai orang. Merusak barang. Kalian pasti akan menyesal. Kamu pakai uang suamiku. Masih berani ancam aku. Dengar ya. Di kamusku, tak ada kata menyesal. Aku akan lapor polisi. Biar kalian kena akibatnya. Kamu masih merasa benar? Ayo. Biar semua orang nilai. Ibu, Ayo. ibu. Teman-teman pasien, kenapa kalian susah dapat ranjang? Sudah ketemu alasannya. Karena si pelakor tak tahu malu ini. Dia salah pakai hak istimewa. Ambil ranjang kalian. Ibu. Teman-teman pasien, alasan kalian susah dapat ranjang. Sudah ketemu. Karena si pelakor tak tahu malu ini. Dia salah pakai hak istimewa. Ambil ranjang kalian. Dia yang nyerobot antrean. Kalian ngapain? Ini rumah sakit. Suamiku baru saja invest di rumah sakit ini. Kalau tahu diri, pergi jauh dari sini. Cepat. Panggil Satpam. Kamu benar-benar harap ada yang nolong. Pukul pelakor itu sudah pantas. Semua orang tunggu lihat kamu dipukul. Lihat semua ke sini. Semua gara-gara wanita murahan ini. Menggoda menantu saya. Merebut ranjang saya. Membuat saya sengsara. Aduh. Saya jadi... Tinggal menunggu mati. Ranjang kami harus antre dapatnya. Kenapa dia bisa rebut? Pelakor ini benar-benar jahat. Harus diberi pelajaran. Pelakor dan ibunya harus diusir. Keluar, keluar. Keluar! Aku bukan pelaku. Masih berani bantah. Ibumu gagal mendidikmu. Hari ini aku akan mendidik kamu baik-baik. Berani bantah. Halo suami. Sayang, ibu kita sudah dirawat belum? Ranjang ibu direbut orang. Aku diares, sedang aja dia. Berani di RS ku bullying istriku. Hajar dia sampai babak belur. Kalau ada masalah, aku tanggung. Suamiku itu direktur RS ini. Dia backup aku. Pukul mati pun tidak apa-apa. Direktur RS ini bukan suamiku ya. Bukankah ini dokter top dunia? Jadwal operasi Tom kan? Ini jelas suamiku yang pesan buat ibuku. Kenapa ada di tanganmu? Pasti wanita jahat ini. Dari menantuku. Menipu dan mengambilnya. Bukan aku. Surat operasi ini aku siapkan untuk seorang senior. Senior. Menurutku kamu yang merebut surat jadwal operasi. Mau dipakai buat ibumu yang tua itu kan? Operasi ini, harapan ibu kita. Dia rebut suami, rebut kamar pasien. Sekarang masih mau bikin ibu kita susah. Tien, ambil surat jadwal itu. Sobekkan buatku. Jangan biarkan mereka. Senang ya? Jangan disobek. Itu satu-satunya bukti. Kalau disobek tak bisa. Operasi lagi. Sobek. Sobekkan surat jadwal itu. Sobek di depan wanita murahan ini. Biar dia tahu. Siapa buat ulah kena akibat. Kamu larang aku sobek. Aku tetap akan sobek.
Kalian keterlaluan. Aku akan telepon suamiku. Biar dia kasih tahu kalian siapa selingkuhan sebenarnya. Kenapa ponsel suamiku ada di tanganmu? Ini ponsel suamiku. Ada di tanganku. Aneh ya? Aneh ya? KTV temani minum. Di hatinya aku. Aku orang seperti itu? Ini punya suamiku. HP cadangan. Kamu juga cuma mainannya dia. Ternyata kamu bukan cuma selingkuhan. Juga wanita penghibur. Jual tawa. Bicara. Kamu sudah hancurkan banyak keluarga. Jangan fitnah aku. Semua orang lihat kok. Mereka bukan buta. Selingkuhan ini berani melawan pula. Memang tak tahu malu. Seumur hidupku paling benci selingkuhan. Harus diajarin. Menurutku, harus dibuka bajunya. Sebar ke internet. Biar dia tak bisa sakiti orang lagi. Sebar saja. Jangan, lepaskan aku. Kalian, Pergi! Anakku bukan selingkuhan. Dia tak sakiti siapapun. Nenek tua, pergi sana. Ibu. Bu, kenapa? Ibu, mana alat pacu jantung ibu? Minggir! Minggir kalian! Cari ini, Kasih aku! Kembali! Ke sini! Lepaskan aku. Kalau ada masalah, hadapi aku. Ibuku nggak salah. Tanpa alat pacu jantung, dia bisa mati. kamu pikir berpura-pura menderita bisa dapat simpati? Aku mau lihat. Tanpa alat ini, orang tua ini beneran bakal mati? Ini nyawa ibuku. Kalian mau bikin orang mati baru puas. Beneran bisa mati nggak? Cuma barang rusak gini, mana mungkin sepenting itu. Menurutku dia cuma acting aja. Iya, kakakmu benar. Ngusir pelakor harus tuntas. Hajar sampai takut. Bu, tahan sebentar lagi. Tolong, aku mohon. Apa maumu baru mau kasih alatnya? Kasih ibu kesempatan hidup. Oke. Sekarang juga di depan semua orang, kamu harus sujud, tampar diri 10 kali. Baru aku balikin. Tua bangka. Kayaknya harga diri anakmu lebih penting dari nyawamu. Shin. Jantung ibu sakit banget. Tua bangka, pura-pura lagi. Cukup. Aku sujud. Tamparnya pelan banget. Mau nipu siapa? Tampar segini kerasnya. Aku salah. Tolong aku. Tolong lepaskan ibuku. Barusan kamu sombong banget. Bicara lebih keras. Aku bukan manusia. Aku hina. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Aku tak pantas jadi selingkuhan. Aku bukan manusia. Aku bukan manusia. Jadi selingkuhan itu apa? Itu bukan hal membanggakan. Bagaimana dia teriak? Semangat banget ya. Hei, 3 racun jadi 1. Dasar wanita murahan. Siapa saja bisa milikinya. Sampai dirinya rusak. Jadi nggak normal. Akhirnya kamu mau ngaku. Sudah goda suamiku? Iya. Sekarang puas? Aku Gutiantian pegang omongan. Nih. Sayang sekali. Kamu salah pilih lawan. Ini pelajaran buat kamu. Jangan.
Shin Shin. Shin Shin. Shin Shin. Mama. Mama. Aku akan bunuh kamu. Dasar wanita murahan. Mati saja. Berhenti. Siapa berani ganggu istriku? Siapa berani sentuh istriku? Sayang, ada apa? Itu dia, Prestige Group Hausheng. Kayaknya nggak salah lagi. Orang biasa mana bisa seramai ini. Suami kenapa baru datang? Aku sama ibu dibully habis-habisan. Berani banget ganggu orangku. Ini rumah sakit milikku. Siapa sih yang nekat gitu? Mereka itu rebut ranjang ibu. Malah ancam mau bunuh aku. Aku sampai jantungku deg-degan. Jangan takut sayang, hari ini aku di sini. Siapapun yang datang harus minta maaf ke kamu. Aduh. Memang aku menantu keluargaku paling oke. Sayang istri juga kuat. Sekarang lihat si rubah kecil itu, gimana dia bisa menang? Pelakor itu juga nggak sadar siapa istri sah di rumah ini. Masih mau minta suamiku bela dia. Tunggu aja kena batunya. Maaf ibu, aku telat datang, bikin ibu kaget. Ibu tahu kamu berbakti. Salahin aja si Jalang itu. Nggak tahu diri. Berani cari masalah sama bosnya sendiri. Orang seperti dia itu kayak anjing liar di jalan, mati pun nggak rugi. Aku mau lihat siapa yang nekat banget berani ganggu orangku. Cusho, buka matamu lebar-lebar. Siapa sebenarnya anjing liar itu? Istriku kok kamu sih? Buka matamu lebar-lebar. Lihat baik-baik siapa anjing liar sebenarnya. Cushao, kamu kenapa diam aja? Kamu jangan-jangan kamu jadi lembek. Imut banget sih. Sampai suamiku nggak berani mukul dia. Oke, kalian orang terpandang. Nggak enak main tangan. Biar aku saja nenek ini turun tangan. Pegang dia buat aku. Biar aku cakar. Kamu kasih rubah mati itu? Bugu, jangan tambah masalah. Kamu manggil aku apa? Cushao, aku ibumu. Kamu jangan-jangan gara-gara dia kamu jadi nggak waras. Cushao, tak perlu bela dia. Aku tahu dia itu kamu, simpenanmu di luar. Tapi aku istri sah. Aku tak akan turun level. Tak mau ribut soal ini. Asal hari ini kamu hajar dia keras-keras. Biar ibuku puas. Aku akan anggap tak terjadi apa-apa. Hei, Tian-Tian sudah bilang begitu. Kamu kenapa belum pukul dia? Cushao, aku mau lihat kamu mau apa ke aku. Aku Dasar gila, otaknya rusak. Cuma mainan saja. Kakak iparku pasti tak pilih dia. Pukul dia. Pukul keras. Biar tahu siapa kita. Cushao, ayo. Pukul dia. Ayo pukul. dasar Jalang, diam. Cushao, kamu gila? Demi perempuan itu, kamu malah pukul aku? Shin Shin. Shin Shin. Mama. Mama. Ma, kamu nggak apa-apa. Ma, aku cari pacemaker baru. Ngapain bengong? Cepat cari. Mah! Maju selangkah lagi. Jangan salahkan aku. Bukankah ibu di ruang VIP? Kenapa bisa sampai di sini? Kamu masih berani tanya? Aku dan anakku hampir tak punya jalan hidup. Aku dengar salah ya? Kakak ipar malah panggil nenek tua itu ibu. Aduh, ini benar-benar keterlaluan. Aduh, si pelakor ini bikin dia lupa keluarga. Cushao, nenek tua ini rebut tempat tidur ibu kita. Dia pantas diusir. Buka mata, lihat baik-baik siapa keluargamu. Apa maksudmu? Kalian yang bikin ibuku jatuh dari tempat tidur. Bukan, dia sendiri jatuh, tak sengaja. Benar, bukan salah kami.
Tanya sekali lagi. Kalian yang dorong dia? Iya, aku yang lakukan. Lalu kenapa? Dia yang ambil tempatku. Ini Tempat tidur itu dia yang ganti buat kita. Dia sudah tua. Kamu masih berani pukul dia? Kamu manusia? Kamu, Dia juga kamu pukul kan? Kamu siapa sih? Berani mukul dia. aduh, Chu Xiao demi selingkuhan. Kamu pukul istri. Kamu pasti kena karma. Kena karma. Aku bunuh kamu sekarang. Lepaskan dia. Kakak ipar, lepasin. Berhenti. Direktur Lee, kenapa Anda datang? Keterlaluan. Ini rumah sakit. Tidak boleh ribut di sini. Chu Xiao, di luar aku selalu jaga nama baikmu. Tak sangka kamu membela selingkuhan. Jangan salahkan aku, turun tangan sendiri. Direktur Lee, ibu dan anak ini rebut tempat tidur. Juga pemerasan. Cepat usir mereka. Dasar jalang. Mau mati ya? Bos Cheng. Bos Cheng, aparat hukum sedang dalam perjalanan. Begitu mereka tiba, orang ribut ini akan ditahan. Drama ini harus selesai. Ibu, pulang dan istirahat dulu. Setelah urusan ini selesai, aku akan cari kamu. Bawa lansia kirim ke tempat tidur VIP, pakai alat medis terbaik. Dokter Lee, Anda salah. Tempat tidurnya milik kami. Mereka yang bikin ribut. Katanya kepala dokter, pada selingkuhan selalu nurut. Apa rumah sakit ini masih ada hukum nggak? Ini nggak adil. Mereka kompak menindas orang. Aku bisa sakit nih. Aku bisa mati. Shin, gimana kalau kirim dia juga rawat inap? Nggak bisa ribut terus. Chu Xiao, kamu benar-benar anak berbakti. Waktu ibuku sekarat, kok nggak lihat kamu bicara adil? Aku sadar salah. Banyak orang lihat. Gimana kalau kamu kasih dulu formulir booking ke mereka? Formulir booking sudah diambil mereka? Apa, Gutiantian? Formulir booking mana? Aku yang sobek. Di formulir itu namanya ibumu loh. Itu nyawa ibumu. Kok bisa begini? Bu, ini formulir bookingmu. Kakak ipar, cepet cariin dokter buat operasi ibu. Dokter level begini. Kamu kira gampang dicari? Sekarang aku cari di mana? Kamu pembawa sial. Kenapa kamu nggak lihat baik-baik? Kamu mau bunuh aku? Aku enggak. Semua gara-gara dia. Dia yang menyesatkan aku. Awalnya aku sudah atur, dokter terbaik, untuk obati kamu. Tapi harapanmu, sudah dihancurkan anakmu sendiri. Ada satu kalimat, aku mau kasih ke kamu persis. Punya anak kayak gini, pantas mati di jalan. Ma, jangan gitu. Orang ini sombong banget di sini. Cuma karena suamiku punya kekuasaan. Seluruh rumah sakit punya suamiku. Mau obati mama, cuma perlu satu kata. Ma, tahan ya. Kakak ipar pasti bantu kamu. Kalau kamu nggak bilang, aku lupa. Hak kelola rumah sakit masih di tangan Chu Xiao. Nggak nyangka satu kontrak. Bisa lihat sifat orang. Sekarang baru takut? Cepat berlutut. Minta maaf ke mama. Hal kayak gitu. Kamu sendiri, lakukan sendiri. Hei, jangan. Mau nakut-nakutin siapa sih? Kira sobek kertas doang rumah sakit ini jadi milikmu. Chu Xiao, kamu tahu sendiri. Suamiku, tunggu apa lagi? Cepat cari dokter terbaik. Obati ibu kita dong. Kakak ipar, seluruh RS ini milikmu. Kenapa biarin wanita jalang itu terus sombong gitu? Hei Chu Xiao, ibu selalu baik padamu. Saat penting begini, kamu harus bela ibu. Shin, aku salah. Asal kamu mau, kita tanda tangan kontrak lagi. Aku mau lakukan apa saja. Aku nggak salah lihat kan? Pria dewasa malah sujud ke selingkuhan. Ini. Masih orang yang tadi presdir arogan itu? Suamiku, ngapain sujud ke dia? Ayo cepat bangun. Laki-laki harus bermartabat. Kok bisa sujud sama wanita jalang ini? Sujud ke dia sih. Kalian gak ngerti apa-apa. Semuanya diam. Shin. Sayang. Aku sumpah. Aku gak berani lagi. Kumohon, kasih aku kesempatan lagi. Oke. Karena kamu minta, kita tanda tangan kontrak lagi saja.
Sesuai perjanjian pranikah. Keluar tanpa harta. Kamu mau cerai sama aku? Sayang, aku cuma buat kesalahan yang pria lain juga lakukan. Semua pria pasti salah kayak gini. Ini harga dari kesalahanmu. Cerai. Kamu nikah sama dia? Kamu benar-benar menikah sama orang ini? Jadi kakakku jadi perebut suami orang? Jadi pelakor? Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Kenapa harus nikah sama dia? Aku tunggu kamu 3 tahun. Aku aborsi demi kamu. Sekarang nggak bisa punya anak lagi. Kamu tahu nggak? Kamu pernah bilang, aku wanita satu-satunya buatmu. Akhirnya, aku cuma pelakor yang nggak penting. Pelakor. Kenapa? Bilang sama aku. Kenapa kamu bilang? Bilang sama aku. Kak, tenang dulu. Dosa. Ini dosa. Aku nggak mau dengar. Kalian ribut sendiri. Cepat tanda tangan. Wanita. Kamu sudah tahu dari awal. Kamu sengaja nonton aku jatuh. Benar kan? Dengar ya. Yang nggak dicintai itu pelakor. Tunggu dia cerai sama kamu. Aku tetap istri sah. Jangan sentuh dia. Sayang, aku nggak akan ninggalin kamu. Sayang. Aku istri kamu. Sayang, aku... Kalau panggil aku kayak gitu lagi, jangan salahin aku kalau kasar sama kamu. Sayang, aku benar-benar salah. Jangan cerai sama aku. Aku butuh kamu. Yang kamu butuh cuma grup di belakangku kan? Bukan. Hatiku cuma buat kamu. Lalu dia gimana? Kamu tiap hari sama aku janji setia, tapi langsung sama dia mesra banget. Kamu suka banyak orang ya? Sayang, aku sumpah. Selain dia, aku nggak pernah lagi menyakitimu. Bener? Geledah. Kamu ngapain? Foto-foto pribadi ini kamu yang diam-diam ambil kan? Sayang, dengar penjelasanku. Kamu jelasin aja ke atasan. Dengan bukti ini, kamu bisa dipenjara lama. Sayang, aku cuma iseng. Makanya aku foto. Tolong maafin aku. Kalau aku masuk penjara, kamu gimana jelasin ke ibu kita? Dia sudah tua. Pikun juga. Kalau begini, dia nggak kuat nanti. Meski ibu saya pikun, dia tahu mana benar salah. Kami ibu dan anak, saat ditindas mereka, dia paling paham. Dia tahu segalanya. Kalau kau peduli perasaan ibu saya, saat mereka menyakiti saya, di mana kau? Apa hakmu minta maaf padaku? Sayang, aku benar-benar salah. Aku akan kerja keras tebus dosa untuk kalian. Pak Li, biar dia tanda tangan cerai. Urus sesuai hukum. Sayang. Sayang, aku sungguh sadar salah. Jangan cerai denganku. Yang kau mau bukan aku. Yang kau cari cuma untung. Prestige Haosheng Group merendah begini. Orang tak tahu, pikir wanita ini yang presdir. Chu Xiao, kenapa kau berlutut padanya? Cuma cerai, kan? Kenapa tak bisa tanda tangan? Iya. Kakak ipar, kau juga Prestige Haosheng Group. Kenapa harus ikut dia? Kalau terus dimanja, dia benar-benar anggap diri nyonya rumah. Jangan lupa, semua yang kau punya itu dari suamiku. Setelah cerai dengannya, kamu bukan siapa-siapa. Suamiku, dengar aku. Ceraikan dia. Suamiku, dengar aku. Ceraikan dia. Kenapa perempuan itu tertawa? Aku menertawakannya. Meremehkan orang. Berani maki aku? Hei, Gu Tian, jangan ribut lagi ya. Aku ribut. Dia pakai uangmu, tapi tak hargai kamu. Kamu tak tegur dia, malah marahi aku. Masih laki-laki nggak sih? Jangan bikin malu lagi. Yang malu itu kamu. Grup Haosheng ribuan orang. Bisa kamu kelola. Di depannya, kamu tak berani angkat kepala. Dia tak punya kemampuan, juga tak punya koneksi. Tanpamu, dia bukan siapa-siapa. Bisa nggak tunjukkan sedikit harga diri? Surat cerai ada di sini. Cepat ambil kesempatan. Kenapa masih ragu? Dia sudah bilang, setelah cerai, keluar tanpa harta. Masih takut apa? Aku yang keluar tanpa harta. Apa katamu? Aku bilang setelah cerai, aku yang keluar tanpa apa-apa. Tak mungkin. Kamu CEO Haosheng. Kenapa kamu yang keluar tanpa harta? Dia yang jadi CEO.
Aku cuma menantu. Apa katamu? Zheng Xincai itu, presidir grup Hao Sheng. Mana mungkin? Kami dapat info resmi. Katanya ada orang di sini. Bikin keributan. Ada apa ini? Pak, akhirnya Anda datang. Wanita ini, dia goda suamiku, juga rebut ranjang ibuku. Bikin ibuku sakit. Tak bisa diobati. Kritis sekarang. Kami cek CCTV. Kejadiannya tak sama dengan ceritamu. Mereka sengaja kuasai ranjang. Pukul orang tua, rusak barang juga. Semuanya terekam jelas, sudah tercatat. Pak, CCTV itu, mereka sudah utak-atik. Tak bisa dipercaya. Benar atau tidak, kami yang nilai. Kita mulai saja. Dari harga barang. Mantel mahal saya. Dan gelang giok ibu saya. Semuanya dirusak mereka. Pak, tolong tindak tegas. Saya tak mau damai. Kak, gimana ini? Tenang, itu dari kakak iparmu. Pasti barang murahan, cuma buat gaya. Si ayam kampung mau gaya apa? Tetap bukan jadi orang kaya. Setelah kami periksa, barang yang baru saja Anda rusak, nilainya 30 juta. Berapa? 30 juta. Chu Xiao kasih dia 2 barang. Langsung habis 30 juta. Kapan kamu pernah kasih aku uang sebanyak itu? Sudah. Gimana kalian mau ganti rugi? Aku nggak ngapa-ngapain. Aku nggak mau ganti rugi. Aku cuma ikut-ikutan. Aku juga nggak pukul. Maksud kalian apa? Sekarang ada masalah, kalian lepas tangan. Kenapa cuma aku yang disalahkan? Kak, memang kamu yang bilang duluan. Tian, 30 juta penuh. Mama cuma mau bantu kamu. Tapi nggak bisa. Kalau kalian begini, aku harus gimana? Chu Xiao kasih hadiah langsung 30 juta. Dia pasti nggak kekurangan uang segitu. Chu Xiao, aku bersamamu. Kamu juga nggak pernah kasih aku apa-apa, barang berharga. Jadi 30 juta ini anggap aja uang pisah. Apa? Aku Tian. Kamu kira aku bodoh? Barang yang kalian rusak minta aku ganti? Nggak bisa ngomong gitu. Putriku sama kamu lama banget. 30 juta itu udah murah. Asal kamu bisa tutup lubang ini, selesain aja. Mulai sekarang, kita nggak ada utang. Kalau kamu masih lama-lama gini, jangan salahin aku naikin harga. Lihat kan? Belanjaanku tetap suamimu yang bayar. Uang di mana? Cinta di situ. Coba gesek aja. Gagal saldo kurang. Saldo kartu ini cuma 30-80. Ini kartu hitam Bank Dihao. Mana mungkin uang segitu? Kartu ini memang saldo kurang. Cepat bayar aja. Chu Xiao, kamu berani bohongin aku? Kenapa kartu itu cuma segitu? Aku paling tahu saldo kartu Chu Xiao. Mending cari cara lain aja. Bu, 30 juta, hidup berikutnya pun kita tak sanggup ganti rugi. Tian, cepat cari solusi. Ini semua idemu. Pak polisi, barang-barang ini suami saya yang kasih ke dia. Merusak barang sendiri tak melanggar hukum kan? Chu Xiao, cepat jelaskan ke polisi. Pak polisi, 2 barang itu memang saya yang kasih. Baju mereka juga semua dari saya. Uang istri saya semua. Chu Xiao, kamu sakit ya? Suruh bicara soal dia, kenapa malah soal saya? Kamu kira menantu seperti saya punya banyak uang? Itu semua uang istri saya. Kalian bisa nikmati kemewahan ini. Itu semua berkat istri saya. Bujang, menurut Anda? Barang-barang ini akan saya ambil kembali. Tak boleh kurang sepeser pun. Gu Tian, dulu kamu lepas baju saya. Sekarang balikin dengan cara itu. Gu Tian, dulu kamu lepas baju saya. Sekarang balikin dengan cara itu. Kamu. Aku nggak mau buka baju. Kamu CEO grup Hao Sheng. 30 juta ini, buat kamu nggak ada artinya. Kenapa kamu perhitungan sama kami? Mau kami buka baju di depan banyak orang gini?
Ini gaya hidup orang kaya ya? Sekaya apapun uang itu aku cari sendiri. Kalian cuma bisa ngomong doang di sini. Lebih baik pikirkan cara buat bayar utang. Aku baru 20 tahun. Nggak bisa tanggung utang segini. Pak polisi, semua ide ini dari kakakku. Dia yang paling bertanggung jawab. Lucu juga kamu. Bisa lempar tanggung jawab ya? Kalau bukan kamu yang ribut pengen tahu kemampuan kakak ipar, aku nggak bawa mama ke sini. Ini semua salah kamu. Selalu bilang orang lain selingkuhan. Ternyata kamu sendiri selingkuhan. Pantes sial terus. Aku juga ditipu sama si miskin ini. Kamu miskin sok kaya banget sih. Mana bisa kamu bandingin sama orang kaya? Jelas-jelas kamu yang rusak barang dan terekam CCTV. Otak kayak gitu pantas jadi selingkuhan. Kamu. Oke, cukup. Kalau kalian berkelahi lagi, akan dibawa ke kantor polisi. Ibu? Ibu? Ibu, kenapa bisa begini? Pak Sheng, Kamu ini wanita. Kamu yang bikin aku seperti ini. Kalau kamu nggak bisa sembuhkan aku akan balas dendam bahkan setelah mati. Ibu, jangan bicara lagi. Tian-Tian, kamu dan Chu Xiao, jodoh kalian bagus. Semuanya rusak gara-gara dia. Masih berutang banyak. Keluarga mereka harus masuk neraka. Biar mati nggak tenang. Ibu. Pak Zeng. Semua salahku. Aku nggak seharusnya merusak keluargamu, apalagi melukai ibumu. Ibuku nggak salah. Tolong selamatkan dia. Ibuku juga nggak salah. Tapi kamu pernah maafkan dia? Tante sekarang baik-baik saja kan? Tapi kalau ibuku nggak diselamatkan, dia akan mati. Semua salahku. Aku minta maaf. Aku selingkuhan. Kakak ipar, tolong bantu kakakku. Tolonglah. Chu Xiao. Demi hubungan kita dulu. Kumohon. Tolong bicara ke Pak Jeng, tolonglah. Apa hubungan kita? Jangan ngaco lagi, aku usir kamu. Chu Xiao. Dulu aku baik sama kamu. Kenapa kamu tega banget? Meski ibumu mati beneran, itu salah dia sendiri. Bukan giliranmu bicara. Sing, aku bela kamu. Meski orang jahat sekalipun, rumah sakitku tetap akan menolong. Bawa dia ke IGD. Terima kasih Pak Jeng. Kebaikan Anda takkan kulupa seumur hidup. Jangan buru-buru terima kasih. Tolong tetap tolong. Semua perlakuanmu ke ibuku yang kau lakukan. Aku ingat semuanya. Kamu melukai orang, parah banget. Harus diproses hukum. Tunggu ibumu sembuh. Kalian kumpul di dalam. Apa? Pak Jeng, asal ibu saya selamat. Terserah Anda mau apa. Kalau demi ibu saya harus masuk. Saya nggak setuju. Gu Tian-Tian. Demi kebebasanmu, nyawa ibumu, kamu rela lepas. Masa mudaku. Habis buat Chu Xiao. Kalau aku masuk, hidupku hancur semua. Kakak, semua ini ulahmu. Kamu tak bisa lari. Diam wanita. Pak Jeng, tolong pulangkan ibuku. Aku tak mau bantu lagi, asal aku tak masuk. Apa saja akan kulakukan. Kamu benar-benar membuatku takjub. Sayang sekali. Salah harus. Bayar harga. Tak ada pilihan. Sing, penjahatnya sudah ngaku. Sudah nggak marah kan? Ada satu hal lagi. Pak, suamiku selingkuh. Ada bukti lengkap. Aku mau cerai. Kamu masih nggak mau maafkan aku? Kamu cari cara. Dekati aku. Mau manfaatkan keluarga dan latar belakangku. Jadi tangga buatmu naik. Dengar ya. Aku sudah muak. Bukan begitu. Aku memang biasa saja. Tapi perasaanku padamu tulus. Perasaanmu padaku. Kamu cuma nikmati kebaikanku. Dan serunya selingkuh. Dengar. Sejak kamu tinggalkan Gu Tian-Tian, saat itu juga aku sadar. Selain dirimu, kamu tak cinta siapapun. Sing, kita nggak bisa cerai. Kamu nggak boleh tinggalkan aku. Kalau kamu pergi, aku nggak punya apa-apa. Zeng Xin, aku nggak akan tanda tangan. Jangan coba pergi dariku. Pak, ini bukti dia diam-diam foto aku. Biarkan dia di dalam. Biar dia mikir pelan-pelan.
Sekarang buktinya jelas. Kalian semua tunggu panggilan. Dasar jalang, berhenti. Kamu kira kirim aku ke penjara, Chu Xiao bakal diam dan patuh? Tanpa selingkuhan, dia cari yang lain, cari lagi. Xingxin, kamu jangan dengar omongannya. Aku cuman salah sekali. Nggak ada orang lain. Mulai sekarang, hidup mati Chu Xiao bukan urusanku. Tapi sebagai yang pernah ngalamin, aku mau bilang satu hal. Aku paling paham isi hati Chu Xiao. Dia paksa kamu aborsi berkali-kali. Cuma karena takut anak di luar. Nggak berani bilang ke aku. Tapi di dunia ini nggak ada rahasia abadi. Kali ini mungkin dia sendiri juga nggak nyangka. Maksudmu apa? Kamu nggak cuma sekali salah. Orang itu pernah cek kehamilan di RS. Pakai kartuku. Dia hamil lagi? Sayang sekali. Bukan dia. Tapi kamu hamil. Anak siapa? Kak, aku dan kakak ipar. Bukan sengaja. Kamu hamil anaknya? Kamu diam-diam, selingkuh sama dia? Dasar wanita murahan. Murahan. Pelakor nggak bisa tahan nafsu. Aku hajar kamu. Kak, aku nggak sengaja. Masalah ini kakak ipar juga salah. Xingxin, anak di kandungannya memang anakku. Jadi karena kita mau cerai, anak ini boleh aku pertahankan. Anak hasil dosa kamu. Bukan urusanku. Perutku sakit. Darah. Kakak ipar, tolong anakku. Kamu ngapain? Lagian juga nggak layak hidup. Wanita hina, mati cepat lahir lagi. Kamu nggak apa-apa, tahan ya. Tolong. Cepat bantu. Anakku! Tolong. Mama, kenapa keluar? Aku dengar Chu Xiao panggil anak. Apa aku akan punya cucu? Mama salah paham. Anak itu bukan milikku. Dia sama aku nggak ada hubungan. Jadi anak itu kasihan. Aku mohon tolong anakku. Chu Xiao, apa yang terjadi? Mama, dia hamil. Itu cucumu. Kamu tak bisa biarkan dia mati. Chu Xiao, kamu tak malu? Anak ini ada hubungannya apa denganku? Meski dia anak haramku, tapi setidaknya dia juga manusia. Xin, kamu bertengkar lagi dengan Chu Xiao. Suami istri bertengkar itu biasa. Bu, Chu Xiao selingkuh. Kami bukan suami istri lagi. Xingxin, aku yang salah. Sekarang aku demi seorang anak haram memohon padamu. Aku memang buruk. Tapi kalau tak ditolong, anak itu pasti mati. Chu Xiao, demi ibuku. Aku bantu kau sekali lagi. Terima kasih. Dokter Li, panggil dokter kandungan terbaik ke sini. Apa? Bu, Gu Tian. Nenek tua, ini semua salahmu. Tanpamu, semua takkan jadi begini. Aku akan bunuh kau sekarang. Gu Tian. Gu Tian, jangan lakukan hal bodoh. Tenanglah. Chu Xiao. Aku beri semua masa mudaku padamu. Semua masa mudaku untukmu. Tapi kau cari yang lebih muda. Akhirnya aku bahkan bukan istri sah. Bahkan bukan selingkuhan.
Gu Tian, asal kau lepaskan ibuku, apapun yang kau mau bisa. Aku mau hidupmu. Aku mau jadi yang teratas. Gu Tian, semua itu bisa tercapai. Tapi kalau engkau terus sakiti orang, semua makin buruk. Lagian aku juga tak punya jalan. Mending bawa orang lain jatuh. Istriku, Apa kau panggil aku? istriku. Aku gagal jadi pria yang bertanggung jawab. Aku kecewakanmu. Andai ada kehidupan berikutnya, aku mau jadi orang baik. Tolong jaga anakku baik-baik. Kakak ipar, Ibu.